Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Zulindra selaku dosen pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulindra karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok EduLearn untuk memaparkan materi mengenai website yang telah kami buat, yaitu website edukatif bernama EduLearn. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Inandini selaku moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Irfan Sinaga selaku pemateri dan Husnita selaku pemateri. Next. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 6 bagian presentasi, di mana yang pertama adalah mengenai definisi aplikasi, yang kedua latar belakang pembuatan aplikasi, yang ketiga segmen pasar, yang keempat data pesaing, yang kelima kelebihan yang dimiliki aplikasi, dan yang terakhir adalah demo aplikasi yang telah kami buat. Next. Baik, kita akan masuk kepada definisi aplikasi. Nah, EduLearn merupakan website edukatif yang kami bangun untuk berbagi dan mengakses catatan pelajaran secara digital. Aplikasi ini mendukung proses belajar mengajar dengan menyediakan fitur unggah catatan, klasifikasi berdasarkan mata pelajaran, pencarian cerdas, interaksi melalui komentar, serta sistem bookmark, di mana sistem bookmark ini merupakan sistem pengguna bisa menyimpan buku atau e-book yang mereka perlukan. Nah, selain itu kami juga menyertakan fitur chatbot AI, di mana chatbot AI ini berfungsi sebagai asisten belajar dan notifikasi untuk pembaruan catatan dan komentar. Nah, pengguna dari website EduLearn ini tidak hanya fokus kepada mahasiswa atau pelajar saja, namun kami membuka peluang kepada pengguna lain seperti masyarakat ataupun dosen yang ingin memperluas lagi ilmu atau pengajaran mereka mengenai pengetahuan. Next. Baik, kita akan masuk pada latar belakang pembuatan aplikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman ini teknologi informasi telah berkembang sangat pesat, di mana dulunya kita masih melakukan berbagi catatan itu secara digital atau dari fisik. Namun sekarang ini karena teknologi informasi ini telah berkembang dengan pesat, maka kami, kelompok EduLearn, mengusung ide yaitu pembuatan website EduLearn untuk berbagi catatan secara digital, di mana kami akan menyediakan catatan pelajaran itu secara e-book atau secara file atau PDF seperti itu. Baik, selain itu, ketergantungan pada media konvensional atau platform yang tidak terstruktur seringkali membuat catatan sulit ditemukan dan menghambat kelancaran proses pembelajaran. Metode pencatatan manual rentan hilang dan sulit dibagikan. Oleh karena itu, kami membangun website ini dengan tujuan agar catatan pelajaran mahasiswa atau dosen itu bisa tersimpan dengan rapi, sehingga bisa juga memberikan manfaat kepada pengguna lainnya. Nah, website ini sendiri dirancang sebagai platform berbagi catatan pelajaran secara digital, serta memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengakses catatan berdasarkan kategori mata pelajaran. Selain itu, kami sangat-sangat menggadangkan fitur chatbot AI yang kami buat, di mana chatbot AI ini bisa berfungsi sebagai asisten pembelajaran, yang dimana ketika pengguna mengalami kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, bisa langsung bertanya ke chatbot AI ini, karena kami membuatnya itu berdasarkan artificial intelligence. Next. Baik, pada materi segmen pasar akan dijelaskan oleh Husnita. Kepada Husnita, disilahkan. Selanjutnya ada segmen pasar untuk website EduLearn. Sektor utama website ini merupakan kelompok mahasiswa dan pelajar yang terdiri dari individu yang mencari materi kuliah, catatan, tugas, dan juga ujian untuk membantu dalam proses belajar mereka. Kelompok ini diharapkan akan menyumbang sekitar 60-80% dari total pengguna EduLearn. Selanjutnya ada dosen, pekerja profesional, dan juga pengguna lainnya. Terdapat segmen dosen maupun pengajar yang menggunakan platform ini untuk berbagi materi ajar dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Diharapkan menyumbang sekitar 5-10% dari total pengguna. Selanjutnya ada segmen pekerja profesional dengan kontribusi sekitar 5-15%, pengguna yang mencari konten edukasi terbuka sekitar 5-10%, dan institusi pendidikan berkontribusi sekitar 5-10% pengguna. Selanjutnya di sini kami memaparkan data pesaing dari aplikasi platform knowledge sharing seperti EduLearn. Di sini kami memaparkan tabel aplikasi yang membandingkan 6 platform yang
fokus pada penyediaan dokumen atau konten pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Berikut ada aplikasi Course Hero, Script, Academia Edu, Change, Docstay, dan juga Studoku. Di Indonesia, platform knowledge sharing seperti EduLearn masih jarang. Mayoritas perusahaan lokal lebih fokus pada kursus online konvensional, padahal statistika memproyeksikan pasar pendidikan online Indonesia mencapai 7,3 miliar US dollar pada 2025. Hal ini membuka peluang besar bagi EduLearn untuk menyediakan konten pembelajaran yang relevan, spesifik, dan belum tergarap oleh platform besar seperti Coursera, edX, atau media umum seperti Facebook Groups dan Kaskus. Selanjutnya ada kelebihan yang dimiliki aplikasi EduLearn. Yang pertama, sistem knowledge sharing yang terintegrasi memungkinkan pengguna mengakses beragam materi pembelajaran dalam satu ekosistem. Platform ini mendukung berbagai jenis konten mulai dari jurnal penelitian akademis, artikel ilmiah, dan juga buku populer. Ada juga AI Assistant, adanya integrasi teknologi kecerdasan buatan melalui fitur Tanya AI yang menyediakan dukungan pembelajaran instan dan personal. Selanjutnya, interaksi sosial pada konten pendidikan. Memiliki sistem metrik engagement yang menampilkan jumlah like, komentar, dan bookmark untuk setiap dokumen sehingga mendorong diskusi aktif, pertukaran ide, dan umpan balik konstruktif di antara pengguna. Selanjutnya, UI UX responsif dan intuitif. Desain EduLearn menekankan kemudahan penggunaan melalui antarmuka yang bersih, responsif, dan intuitif. Navigasi sidebar yang dapat dikolapskan memberikan fleksibilitas dalam mengelola ruang layar. Sementara adaptasi otomatis untuk perangkat mobile memastikan pengalaman yang konsisten di semua ukuran layar. Dan yang terakhir ada mode public dan free. Website ini dapat diakses dan digunakan oleh publik. Bahkan masyarakat yang sekedar ingin tahu mengenai website EduLearn ini dapat mengaksesnya dengan mudah. Selain itu, untuk melihat berbagai catatan maupun berbagi catatan tidak perlu bayar. Dalam artian, website ini dapat diakses secara gratis, namun tetap menjaga kerahasiaan pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi website EduLearn. Kami memiliki dua halaman utama, yaitu homepage yang ditujukan untuk user biasa dan juga admin panel yang ditujukan untuk admin. Yang pertama, kami akan melakukan demo untuk admin. Ketika login, dan jika diketahui bahwa user tersebut merupakan admin, maka login page akan mendirect ke admin PHP. Di sini admin dapat melihat berapa total user, total dokumen, total komen, dan total like yang tersedia. Kemudian admin juga dapat melakukan manajemen pengguna, di mana admin dapat melihat pengguna berdasarkan foto, nama, email, universitas, tanggal bergabung, dan admin juga dapat melakukan penghapusan dan melihat pengguna. Seperti contoh berikut. Selain pengguna, admin juga diizinkan untuk melakukan manajemen terhadap dokumen. Admin dapat melihat dokumen-dokumen seperti judul, pengupload, kategori, mata kuliah, views, uploaded. Juga admin dapat melakukan penghapusan terhadap dokumen-dokumen yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya, kami akan melakukan demo untuk user biasa, di mana user terlebih dahulu harus melakukan registrasi. Dengan mengisi foto profil, nama pengguna, email pengguna, password, universitas, dan juga jurusan.
Kemudian menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman login page. Dan pengguna diharapkan untuk memasukkan nama email dan password. Dan menekan button masuk. Seperti yang terlihat, berikut merupakan halaman utama website kami, di mana terdapat dua fitur utama, yaitu dokumen teratas dan juga lanjutkan membaca. Karena pengguna merupakan user baru, maka pengguna belum memiliki dokumen yang sedang dibaca. Pengguna dapat melihat dokumen yang memiliki like terbanyak pada minggu tersebut, memiliki engagement terbanyak, dan membukanya. Seperti yang terlihat, di sini terdapat judul, terdapat deskripsi, terdapat kategori, jurusan, fakultas, mata kuliah, tanggal upload, dan juga pengunggah, dan juga views. Pengguna dapat memberikan like, menyimpan, dan juga memberikan komentar. Dan menekan tombol kirim. Setelah itu, di halaman utama, pengguna dapat melihat bahwa ada dokumen yang sedang dia baca. Selanjutnya, page My Library. Di sini, pengguna dapat melihat dokumen-dokumen yang telah dia-upload dan dokumen-dokumen yang telah dia-save sebelumnya. Karena pengguna belum mengupload file apapun, maka tidak ada dokumen yang tersedia. Selanjutnya kita akan melakukan demo penguploadan atau pengunggahan dokumen. Yang pertama, pengguna harus memilih file yang ingin diupload. Contohnya seperti berikut. Kemudian memilih thumbnail, memberikan judul, memberikan deskripsi singkat, memilih kategori dari dokumen, memilih mata kuliah, mencentang apabila dokumen tersebut dapat diakses oleh publik. Kemudian pengguna dapat menekan button upload sekarang. Dapat dilihat pada bagian My Upload, pengguna telah memiliki dokumen yang telah di-upload. Di sini pengguna dapat melakukan update dan juga melakukan penghapusan terhadap dokumen tersebut. Selanjutnya, fitur profil. Di sini pengguna dapat mengedit foto profil. Kemudian pengguna dapat melihat statistika dari keseluruhan dokumen yang telah di-upload. Berapa dokumen yang telah di-upload, berapa upload yang dia dapat, komen yang dia dapat, dan berapa siswa yang dia bantu. Selanjutnya, fitur Tanya AI. Pada fitur Tanya AI ini, kami memiliki beberapa fitur, yaitu AI sendiri akan memberikan motivasi belajar, memberikan semangat, dan bantuan teknis. Berikut merupakan contohnya.
Kemudian dia dapat memberikan bantuan motivasi. Contohnya ketika si user mengalami stres dalam pembelajaran atau mengalami kelelahan dalam belajar. Selanjutnya, Tanya AI juga mampu memberikan support teknis mengenai penggunaan website. Contohnya ketika si user tidak tahu cara login atau website tersebut loading lama. Kemudian, pengguna dapat melakukan logout dan akan diarahkan ke halaman login kembali. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan atas demo aplikasinya yang sangat menarik. Yang terakhir adalah mengenai kesimpulan presentasi. Nah, hasil akhir dari pemaparan materi yang kami berikan adalah EduLearn merupakan platform pembelajaran digital berbasis web yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berbagi dan mengakses catatan pelajaran secara mudah, cepat, terorganisir, serta mengatasi tantangan keterbatasan akses materi pembelajaran, kesulitan berbagi catatan, dan kurangnya sistem penyimpanan terpusat. Nah, platform ini juga menawarkan fitur unggulan seperti unggah dan berbagi catatan dalam berbagai format, serta klasifikasi berdasarkan kategori mata pelajaran, dan tentunya adalah terdapat fitur chatbot AI di mana fitur ini bisa dijadikan sebagai asisten untuk kita memahami lebih dalam mengenai suatu pelajaran. Nah, EduLearn juga memiliki keunggulan berupa akses sepenuhnya secara gratis tanpa biaya dan bisa diakses oleh publik. Selain itu, sistem verifikasi materi yang diunggah untuk memastikan kualitas konten sangat diunggulkan dari website ini karena kepuasan pengguna merupakan kunci utama bagi kami dalam menyediakan website EduLearn ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok EduLearn. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.